Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelech imam itu. Dengan gemetar Ahimelech pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada Imam Ahimelech, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu, orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang, apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan, namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelech, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak." Kemudian berkatalah imam itu, "Pedang Goliat, orang Filistin, yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini." kata Daud. "Tidak ada yang seperti itu. Berikanlah itu kepadaku." Kemudian bersiaplah Daud, dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akhis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akhis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Daud memperhatikan perkataan itu, dan dia menjadi takut sekali kepada Akhis, raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka, dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akhis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan dari kitab 1 Samuel 21. Tuhan Yesus memberkati. Perjalanan hidup Daud seperti roller coaster. Kadang naik, hebat, berhasil, kadang sangat turun dan sangat rendah seperti yang kita baca kali ini.
sangat mengalami proses. Ya, setelah ia diurapi Samuel, bukannya slow, nyaman, menanjak, tapi malah seperti sangat sulit. Bahkan Daud akhirnya menjadi pelarian. Pada peristiwa pertama, waktu Daud harus menjadi pelarian karena dikejar-kejar oleh Raja Saul hendak dibunuh, akibat Saul iri, dengki terhadap keberhasilan Daud. Daud terpaksa berbohong kepada Imam Ahimelek supaya kedatangannya tidak dicurigai. Peristiwa ini berakibat baik karena kebohongannya, maka keluarga Imam Ahimelek mengalami malapetaka besar. Mereka semua dibunuh karena Daud berbohong kepada Imam Ahimelek. Daud belajar dengan pahit agar dalam situasi apapun tidak boleh berbohong, merugikan orang lain, tetapi harus sungguh-sungguh bersandar hanya kepada Tuhan. Dan sesudah itu peristiwa yang kedua sangat menyedihkan. Seorang pahlawan Israel yang gagah perkasa, yang telah mengalahkan Goliat pendekar Filistin dan telah menang menghadapi banyak pasukan musuh, harus lari ke wilayah Filistin demi keselamatannya, dan harus pura-pura gila demi menutupi identitasnya sebagai musuh, supaya dia selamat dari kejaran pembunuhan Raja Saul. Dari kitab 1 Samuel 21 ini kita belajar bahwa pemeliharaan Tuhan bagi orang yang diurapinya tidak berarti semua serba enak, mengakibatkan manja, melainkan proses-proses kehidupan, pendisiplinan, latihan mental yang keras, agar belajar dari kesalahan dan kekurangan diri sendiri, serta diri yang lain, dalam hal ini pemimpin lama yaitu Raja Saul, tidak mengulangi kesalahan itu. Dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang hidup berjalan sesuai rencananya. Bukan berarti selalu enak dan nyaman, kadang sangat sulit dan pedis. Karena dunia berusaha menghancurkan orang-orang pilihan Tuhan dari iman kesetiaannya kepada Tuhan. Tetapi biarlah kiranya Tuhan menolong kita semua, tambah banyak diterpa oleh cobaan hidup, tambah kuat berpegang, berharap, bersandar, dan mengandalkan Tuhan saja. Tuhan kita Yesus Kristus, kasih, setia, kuasanya sangat bisa diandalkan. Dia tidak pernah berubah, dia tidak mengecewakan. Yesus adalah sahabat yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.